Namun di sini kekuatan Om nggak sengaja bangkit dan menyebabkan orang itu menghilang nggak tahu kemana. Karena panik, Om langsung bergegas pergi dari sana. Dengan cepat, berita tentang hilangnya salah satu murid itu tersebar di sekolah. Lalu Wave yang nggak sengaja lagi meretas CCTV sekolah menyaksikan kalau Om adalah pelakunya dan menunjukkan rekaman itu di depan kelas. Lagi-lagi karena takut dan panik, Om lari keluar dan Pang mencoba untuk menyusulnya. Di sini Namtan nggak sengaja melihat pulpen yang hilang saat dipinjamkan ke Om muncul lagi di tempat pensilnya. Hal ini menegaskan kalau sesuatu yang dihilangkan Om tidak benar-benar hilang, melainkan hanya berpindah ke suatu tempat lain dan seharusnya Om bisa mengembalikannya. Karena menyadari hal itu, Namtan langsung pergi menyusul mereka untuk memberitahu hal tersebut. So, mereka bertiga lalu menuju TKP untuk mencoba mengembalikan murid yang hilang tersebut. Namun, karena nggak tahu caranya, Om sendiri juga bingung harus ngapain. Pang lalu berkata kayaknya Om harus benar-benar punya niat dari hati untuk memunculkan kembali murid itu. Dan akhirnya setelah drama teriak-teriak sambil minta maaf, Om akhirnya bisa mengembalikan murid tersebut, walaupun dengan kondisi yang agak linglung. Setelah kejadian itu, Om akhirnya menyadari kemampuan asli miliknya dan mulai saat itu dia kembali ceria seperti semula alias membadut lagi. Lanjut, kali ini cerita beralih ke Namtan, di mana diperlihatkan Pak Pom sedang melakukan pengamatan terhadap bakatnya. Di sini baru diketahui ternyata semakin sering Namtan menggunakan kekuatannya, maka tekanan darahnya akan semakin meningkat. Jadi diceritakan setiap kekuatan kemungkinan besar akan membawa efek samping. Misal seperti Om yang pasti bakal mimisan setiap dia menggunakan kekuatannya. So, ibunya Namtan yang belum mengetahui tentang kekuatan Namtan, jadi kurang setuju sama program kelas unggulan di sekolah itu. Karena dia menilai hal itu bisa membahayakan kesehatan Namtan. Singkat cerita, para murid lalu ditugaskan untuk mencari info agar mereka bisa lebih mengenal kekuatan mereka masing-masing. Di sini Namtan, Pang, dan Om memutuskan untuk pergi ke perpus bersama-sama. Di sana, waktu mereka lagi melihat-lihat daftar alumni dari kelas unggulan, Pang menyadari kalau ada satu murid yang biodatanya dihilangkan. Karena rasa penasarannya, mereka lalu mencari buku alumni yang versi lebih lawas lagi, berharap di sana dia bisa menemukan biodata murid tersebut. Setelah menemukan bukunya, ternyata halaman tempat biodata murid yang dimaksud udah dirobek sama siapa saya juga nggak tahu. Namtan lalu menggunakan kekuatannya untuk melihat halaman yang hilang tersebut. Dan setelah berhasil melihat halaman itu, dia merasa nggak ada yang aneh dengan murid itu, dan malah menimbulkan pertanyaan, kenapa namanya dihilangkan dari daftar alumni kelas unggulan. Sampai di sini, dia lalu menemui Pak Pom untuk bertanya perihal tersebut. Dan Pak Pom juga nggak bisa ngasih info banyak. Dia hanya berkata kalau dulu mereka adalah teman sekelas, dan orang itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah. Pak Pom lalu memberinya barang-barang bekas murid itu sebagai latihan untuk mengasah kemampuan Namtan. So, nggak pakai lama, dia langsung menuju ke kamarnya dan mulai membaca masa lalu dengan menggunakan barang-barang bekas milik orang yang dimaksud. Sampai akhirnya, dia berhenti di depan kamar Pang, yang ternyata dulu adalah kamar si murid tersebut. Di dalam kamar Pang, semakin banyak info yang didapat Namtan, sampai akhirnya dia yakin kalau murid ini sangat berbakat, yang akhirnya menambah rasa penasarannya tentang apa yang sebenarnya membuat murid ini memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun karena udah terlalu lama menggunakan kekuatannya, dia akhirnya nggak kuat dan pingsan di kamar Pang. Lanjut keesokan harinya di kelas, Pak Pom sedang meminta rekomendasi untuk menjadi ketua kelas dari kelas unggulan.
Di sini Pak Pom menyadari kalau Namtan terlalu fokus dengan penyelidikannya, dan Pak Pom memintanya untuk beristirahat dan tidak menggunakan kekuatannya selama beberapa hari ke depan karena dia khawatir penyakit tekanan darah tinggi Namtan akan kumat lagi. ภาพมากจนเกินไปอ่ะ ตอนนี้ผมก็หิวมากผมขอ Scene lalu berpindah ke perpus di mana diperlihatkan Namtan yang masih aja penasaran dan menelpon orang-orang yang kenal dengan murid itu. Namun dia tetap tidak mendapat jawaban yang memuaskan hasrat kedetektifannya. Lalu Pang yang melihatnya lalu mengajaknya ke ruang arsip, tempat dia nyuri soal ujian kemarin. Di sana dia menemukan arsip pengunduran diri murid itu dan Namtan lagi-lagi menggunakan kekuatannya untuk melihat masa lalu melalui surat itu. Ternyata, di sini dia melihat sebuah kejanggalan di mana surat itu ditandatangani dengan pulpen milik Pak Pom. Namun belum sempat melihat banyak, Namtan lagi-lagi pingsan dan membuatnya harus dibawa ke rumah sakit untuk sementara kali ini. ที่ครูเอาของชานนท์ให้ ครูคะแต่หนูเจอหลักฐานแล้ว Singkat cerita, karena rasa keingintahuannya sendiri, Namtan akhirnya di-ban dari kelas selama seminggu dan diminta untuk istirahat dan memulihkan badannya. Tapi emang dasar anaknya bandel dan terlalu sering baca komik detektif Conan, malam harinya setelah keluar dari rumah sakit, dia langsung menuju gudang tempat yang dia lihat dalam penglihatannya saat menggunakan kemampuannya. Pang yang diminta datang ke sana untuk bantu bukain kunci juga dilimpe sama Namtan dan dikunciin dari dalam, agar dia bisa fokus menggunakan kekuatannya. Sampai di dalam, dengan menggunakan media kaca yang ada di sana, Namtan akhirnya menyaksikan bagaimana murid itu diperlakukan. Saat itu Bulada juga muncul dan mengambil sebuah map yang sebelumnya dipegang oleh murid itu. Namun karena dia terlalu memaksakan kekuatannya, Namtan akhirnya tumbang dan jadi kejang-kejang. Namun sebelum dia tidak sadarkan diri, Namtan memberitahu Pang kalau ternyata murid itu di DO karena telah mengetahui suatu rahasia dari sekolah mereka. Namun rahasia apakah itu dan apa hubungannya dengan Bulada dan Pak Pom, ya saya juga nggak tahu soalnya Namtan keburu pingsan. Singkat cerita, karena takut terjadi sesuatu dengan anaknya, ibunya Namtan akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Namtan dari sekolah itu dan membawanya pulang. ก็บอกอยู่นะครับว่าน้ำตาลอาการ Namun, begitu Pang datang menyusul dan meminta Namtan untuk tetap dibolehkan sekolah di situ dengan jurus lambe turahnya, ibunya langsung luluh dan akhirnya setuju dengan Pang dengan syarat Namtan harus rutin mengecek kesehatannya. เธอไม่ใช่คนไม่เอาไหนหร เกี อย ก ดก่อน นะ นะ ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวแม่กลับมาส่ง Akhirnya kelas berjalan lagi seperti biasa dan sampai di sini Pak Pom mengumumkan kalau Pun, nama orang yang dipilih untuk menjadi ketua kelas unggulan periode sekarang. Namun ada sesuatu yang mengganjal di sini. Waktu Pang menanyakan tentang kejadian di gudang, Namtan mengaku tidak tahu apa-apa karena waktu itu dia langsung pingsan begitu masuk ke sana. Jadi seperti ada yang ditutup-tutupi sama Namtan soal kejadian tersebut. เนี่ยก็ได้เลือกหัวหน้าห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ไม่เบื่อครับ Lalu selanjutnya cerita akan berfokus ke seorang karakter cewek sosialita bernama Claire. Diceritakan Claire adalah anak yang paling hits di sekolah. Karena itu, dia jadi agak memandang sinis anak lain yang biasa-biasa saja. Dia juga mempunyai kemampuan untuk membaca aura atau emosi orang-orang di sekitarnya hanya dengan sekali pandang. มีใครอยากจะไปชมรมไหนอีกไหม ค่ะ เพลง Saya jelasin singkat dulu. Jadi setiap kemampuan yang mereka punya itu adalah manifestasi dari dirinya sendiri. Seperti misalnya kemarin Om yang bisa menghilangkan sesuatu itu berawal dari dia adalah orang yang pelupa. เล่นอีก Dan Namtan yang bisa membaca masa lalu adalah karena dia orang yang rasa ingin tahunya tinggi. Jadi di sini saking julidnya Claire, dia akhirnya mempunyai kemampuan untuk membaca aura orang lain. เดี๋ยวเราจะให้ทุกคน Misalnya kalau dia melihat seseorang mempunyai aura warna kuning, artinya orang itu sedang percaya diri. Kalau orange berarti orangnya lagi berbahagia. Kalau hijau cemburu dan seterusnya. Karena sifatnya yang sombong dan julid ini juga akhirnya jadi banyak yang gak suka sama dia. Khususnya di ekskul drama yang dia ikutin. Nah, di sini dengan berbekal kekuatannya,
Karena dia merasa banyak sekali murid-murid yang tidak suka dengannya, dia memutuskan untuk mengadu domba murid-murid lain di ekskul itu. Maksudnya biar mereka saling membenci dan lupa kalau mereka nggak suka sama Claire. บัลลังก์เจ้าหญิงแห่งเมืองคาวดี Singkat cerita, suatu hari Claire mendapat pesan dari orang yang menggunakan nama samaran. Orang itu mengancam akan membocorkan video skandalnya ke semua orang, kecuali kalau Claire mau mundur dari peran utamanya di drama sekolah. Karena panik, dia lalu berusaha mencari bantuan dengan mendatangi Wave. ถ้าอยากให้ช่วยอะ Namun karena Wave membuat syarat konyol yang bagi Claire dinilai terlalu berat, akhirnya dia memutuskan untuk mencari sendiri siapa orang yang berusaha menjatuhkan namanya itu. Singkat cerita, tenggat waktu yang diberikan kepada Claire telah habis dan berhubung Claire tidak menurutinya untuk mundur dari perannya, maka orang itu memberitahukan kalau jam 12 nanti skandalnya akan mulai disebar ke semua murid di sekolah. เดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังเลยว่าเป็นยังไงนะ Namun, di tengah percakapan mereka, Claire mendengar teriakan pelatih drama dari balik telepon, di mana ini menunjukkan kalau si penelpon juga anggota drama dan saat ini sedang berada di ruang drama. So, Claire langsung menuju ke sana dan sesampainya di sana, kebetulan yang lagi kerja sambil nelpon adalah temannya di bagian kostum. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyiramnya pakai air dan menyuruhnya untuk mengaku. Padahal setelah dilihat, ternyata orang itu lagi teleponan sama ibunya, bukan sama Claire. ฉันคุยกับแม่ฉันอยู่ฉันแกแอบถ่ายแล้วเนาะ Setelah menggila dan mencoba untuk mengecek satu-satu HP di setiap ruangan itu, tiba-tiba HP-nya ditelepon lagi dan ternyata videonya sudah disebar ke orang-orang. Lalu karena emosi, panik bercampur malu, Claire langsung pergi dari sana sambil menangis. Lanjut malamnya, Korn, salah satu unggulan juga yang kebetulan masuk ekskul drama, berusaha untuk menyemangati Claire dan memotivasinya untuk tidak menyerah begitu saja. พูดมันรักแกจริงอะ Akhirnya karena udah terlalu desperated, Claire lagi-lagi mendatangi Wave dengan syarat yang udah Wave minta, yaitu dengan berdandan culun di kantin. So besoknya waktu drama dimulai, Claire datang dan menemui teman dekatnya yang menggantikan posisinya sebagai pemeran utama. Ternyata selama ini yang menjadi dalangnya adalah teman dekatnya sendiri dan di sini Claire telah menyusun rencana untuk membalasnya. ไปรับชมกันได้เลยครับ พบกันอีกครั้งนะคะกับอาดีคุยกันว่ารู้สึกไงกับเรื่องนี้ตอนรู้สึกไงคะ Di tengah-tengah drama, Claire tiba-tiba masuk dan berakting di luar naskah. Di sini dia berakting seolah menjadi orang terzolimi yang ceritanya berusaha untuk mengambil kembali tahta dari adiknya. Claire lalu memancingnya dengan berkata kalau dia juga akan menyebarkan skandalnya. Karena takut, orang itu lalu berusaha untuk menghentikan Claire dan mengakui kalau itu semua adalah perbuatannya. Namun saat video yang diputar ternyata cuma video joget-joget TikTok, karena merasa dipermainkan, dia mencoba untuk menyerang Claire. Untungnya para kru langsung menariknya keluar dan akhirnya Claire mendapat perannya kembali. Singkat cerita, setelah dramanya selesai, diperlihatkan Claire yang sedang berbicara dengan Korn dan Claire berkata kalau selama ini dia mengetahui perasaan Korn kepadanya. Namun dia tidak mau menanggapinya karena takut pertemanan mereka rusak. Dia meminta Korn untuk tidak berharap lebih karena dia telah menganggapnya sebagai sahabat. So Korn akhirnya pergi dan mencoba untuk mengikhlaskannya dan seketika auranya berubah menjadi biru yang artinya kesedihan. มันคือความเศร้าแน่นอน Sampai di sini tahu sendiri kan cewek kalau lagi punya kepentingan gitu ngomongnya kita ini temenan dari kecil. Dan di sini perkataan saya didukung ketika Claire mendatangi Pun si perfeksionis. น่าเกลียดอันนี้จะทำให้ฉันมอง